Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita hadir dalam majelis yang mubarak ini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wa Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, yang qadarullah juga hari ini juga saya terlambat ya, karena ngantuk berat tadi, berhenti di pom bensin ya. Harus berhenti sehingga tadi ada yang nyalip saya pelan-pelan ya karena ngantuk ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dimana tadi malam pulang dari Batu sampai rumah setengah 12, sama tidur di pinggir jalan. Begitu bangun jam 10 malam sudah ya, sak tangi-tangine gitu ya, jam 10 malam. Itu pun dibangunkan sama istri, ditelepon. Ring, sampai mana ini? Jam 10 belum nyampe rumah. Biasanya jam 9 sudah nyampe rumah, setengah 10, jam 10 sampai rumah. Akhirnya sampai rumah setengah 12. Terus sekarang berangkat ke sini juga sih. Si foto nawa jenenge, nawang ini jenenge. Taib, ala kulli hal, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang ketiga, salisan zakatul mawashi. Masih dalam pembahasan zakat-zakat yang dikeluarkan zakatnya, yaitu zakatul mawashi, zakat hewan-hewan ternak. Dikatakan al-mawashi, kata mu'allif, itu salah satu ajnas, itu ada 3 jenis: al-ibilu, al-baqaru, al-ghanamu. Onta, sapi, kambing. Onta dengan segenap jenis ontanya, sapi dengan segenap jenis sapinya, kambing dengan segala jenis kambingnya. Karena kambing kan macam-macam. Ya, domba itu macam-macam, kambing juga macam-macam. Ya, bentuknya, jenisnya, ya macam-macam ya. Masalah ini rahmakumullahu taala ya. Maka itu semua wajib dikeluarkan zakatnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yang patut kita perhatikan di sini tentang hewan-hewan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Maka sepakat para ulama bahwasanya zakat itu diambil dari onta, sapi, dan kambing. Ya, mereka berdalil dengan banyak hadis. Ya,
berdalil dengan banyak hadis tentang masalah ini. Nanti akan ada babnya tersendiri, ya. Jamaah sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian ada lagi ternak, orang berternak, ternak onta, ternak sapi, ternak kambing. Ada lagi orang berternak kuda. Ada orang nanti berternak kuda. Apakah kemudian kalau dia berternak kuda itu nanti ada zakatnya? Maka jawabannya adalah nawa. Jawabannya apa? Ternak kuda. Ya ndak ono zakate. Masih di jaran tak mono kae kan ono zakate begitu ya. Kecuali kalau kudanya itu diperjualbelikan, maka zakatnya dari zakat niaga. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau tidak diperjualbelikan, maka jumhur ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada zakat bagi kuda sekalipun dia punya ratusan ekor kuda misal begitu. Tidak ada zakatnya, kecuali kalau kemudian dia perjualbelikan, dia ternak untuk diperjualbelikan, maka di sana ada zakatnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, di mana ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulami sadaqah. Tidak ada kewajiban sedekah zakat bagi seorang muslim terhadap apa? Kuda dan budak-budaknya. Jadi tidak ada zakat. Ini mazhab jumhur ulama. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, berpandangan kuda jika dia itu diternak dan digembalakan baik jantan maupun betina, maka ada zakat. Ya, maka ada zakat. Nah, ini dari pendapat Hanafiyah. Namun yang rajih, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, zakat tadi itu hanya ada pada 3 golongan tadi itu yang di depan, al-ibil, al-baqar, ya, wal ghanam, onta, sapi dan kambing. Lalu yang perlu kita perhatikan, pembayaran atau kewajiban bayar zakat itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syurutu wujubi zakat lil mawashi, ada syarat-syarat wajibnya zakat bagi hewan ternak. Syarat yang pertama, an-nisabu nisab, mencapai batasan minimal kewajiban zakat. Jadi ada nisabnya. Kemudian yang kedua, haulanil haul, yaitu mencapai haul setahun, ya. Berdasarkan hadis la zakata fi malin hatta yahul alaihil haulu, tidak ada zakat pada harta hingga dia mencapai 1 haul. Ya, ini berlalu harta tersebut mencapai nisab selama satu tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, antakuna sa'ima ay ra'iyatan fil kala'il mubah aktsaral 'am, yaitu dia itu digembalakan. Syaratnya digembalakan. Digembalakan itu berarti apa? Diculno, diumbar, begitu ya, dilepas. Jadi tatkala dia itu makan dilepas, pagi dilepas, digembalakan di padang gembala, nanti sore digiring kembali ke kandangnya, ya, digembalakan. Tapi kalau ditaruh di kandang berarti sampean sing merumput, ya, duduk wedhus sing ngerumput, sampean sing merumput, gitu, ya. Maka itu tidak ada zakatnya kalau di kandang, sekalipun ribuan misalkan, tapi ngandang, gitu ya. Jadi makanannya adalah dari usaha peternaknya yang mencari makan, mengolah makan, beli makan dan sebagainya seterusnya untuk ngasih makan hewan ternaknya. Maka ini tidak ada zakatnya. Jadi syarat yang ketiga ini adalah apa? Digembalakan di padang gembala, digembalakan, dilepas, pagi dilepas, sore diantar pulang, ya. Seperti kan sering ya kita lihat di video-video itu, masya Allah, kita kirimi luar biasa, kambing, ribuan kambing sampai memenuhi kota, pure, gitu ya. Pernah lihat toh? Nah kayak begitu,
ya Mas sekalian. Ya, jadi waktu sore sudah digiring kembali pulang, luar biasa ya. Ribuan domba kayak begitu digiring kembali ke kandangnya. Nanti pagi dilepas lagi ucul mana kembali mencari gembala lagi ya. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi itu syaratnya ya, itu syaratnya. Nah, hewan ternak ini terbagi menjadi 4 golongan. Hewan ternak onta, sapi, dan kambing itu ada 4 golongan atau ada 4 bagian. Bagian yang pertama antakuna saimatan. Hewan itu adalah hewan yang digembala. Wahia antakuna ra'yatan fi kalain mubahin aktaral am. Yaitu hewan yang dia digembalakan pada padang gembala yang mubah. Pada padang gembala yang mubah. Ya, mayoritas tahunnya. Jadi mayoritas makannya adalah digembalakan, mayoritasnya. Ya. Dan dia memang disiapkan ya untuk berketurunan ya. Maka hewan ternak gembalaan inilah yang wajib zakat. Lalu ada lagi golongan yang kedua yaitu antakuna ma'lufah. Jadi dia itu dikasih makan. Dia dikasih pakan, enggak digembalakan. Ya. Jadi peternaknya dialah yang membeli pakan untuk hewan ternaknya. Maka tidak ada zakat. Sekalipun jumlahnya sudah mencapai nisab, misalkan tidak ada zakat. Ya, misalkan makanannya dia beli rumput, beli dedek, beli macam-macam, beli makan olahan dan seterusnya untuk hewan ternaknya, maka tidak ada zakat. Kemudian ada lagi hewan yang dia dipekerjakan. Biasanya dipekerjakan ini ada 2 ya. Wedhus dipekerjakan apa wedhus? No, tugasi wedhus. No ya. Sapi sama onta. Ini dipekerjakan. Ya, jadi dipekerjakan seperti onta yang digunakan untuk membawa beban di punggungnya. Ya, atau untuk dikendarai sama pemiliknya. Atau seperti sapi yang disediakan untuk bercocok tanam di sawah, di tegalan dan seterusnya. Maka hewan ini tidak ada zakatnya juga. Ya, tidak ada zakatnya karena kedudukan dia itu seperti kendaraan. Ya, maka kendaraan tidak ada zakatnya. Ini menurut jumhur ulama, maka tidak ada zakatnya. Lalu bagian yang keempat yaitu hewan ternak yang disiapkan untuk perniagaan, memang untuk jual beli. Dia berternak untuk diperjualbelikan. Maka zakatnya, maka ini ada zakatnya. Zakatnya adalah zakat niaga. Ya, zakatnya adalah zakat niaga. Ya, zakatnya adalah zakat niaga. Dan perhitungannya bukan lagi perhitungan nisab hewan, tapi nisabnya nisab emas. Nisabnya bukan nisab hewan, tapi nisabnya nisab harga. Ya, tadi dijual beli onta misalkan. Jual beli onta. Maka dia punya 10 onta, kekulaan 10 onta misalkan begitu ya. Maka yang dinilai bukan 10 ontanya, tapi yang dinilai apanya? Harganya. Harganya berapa? Ya. Jadi yang dizakati adalah harganya, bukan ontanya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi barang jual beli atau barang niaga. Ya jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi harganya sudah mencapai nisab. Ya contoh misalkan duwe onto telu gitu.
wis situk 30 juta kan katanya wis nih nisab sudah. Ya masalah rahmanirrahimullah. Beda kalau nisabnya onta itu sendiri yang nanti akan kita pelajari. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nisabnya onta an Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima tuna khamsi zaudin minal ibili sadaqatun. Ya, tidak ada zakat pada onta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Berarti nisabnya onta 5 ekor. Yang dihitung ekornya. Bukan apa? Harganya. Ya Pak, mesti berapa onta? 5 ekor onta. Nggak ono 5 kepala onta. Nggak ono Pak. 5 ekor onta itu sudah masuk bahasa kita ya. 5 ekor onta. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Jadi ini zakatnya onta. Nisabnya onta adalah 5 ekor. Gitu ya. Syaratnya. Apa syaratnya tadi? 1, mencapai nisab. 2, haul. 3, digembala. Jadi kelima ekor onta ini digembalakan. Jadi makannya adalah makan di padang gembala, gitu ya. Bukan kita yang mencarikan apa makanan untuk dia, tapi dia yang cari makanan sendiri, gitu ya. Maka di sini wajib dikeluarkan zakatnya tatkala sudah mencapai 5 ekor lalu berlalu setahun, ya. An Anasin an Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, dari Anas bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu katabalahu hadzal kitaba, dia tulis untuknya tulisan ini, lamma wajahahu ilal Bahrain, tatkala dia mengirimnya ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah kewajiban zakat. Allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan, wajibkan bagi kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulahu, dan yang dengannya Allah perintahkan rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin, maka barang siapa yang diminta zakat itu dari kalangan kaum muslimin, ala wajhiyah, sesuai dengan wajahnya, sesuai dengan aturannya, dengan cara yang benar, falyu'tiha, maka berikan. Wa man su'ila fawqaha fala yu'ti, jika dia diminta lebih dari itu maka jangan diberi. Jika dia lebih dari itu maka jangan diberikan, ya. Kemudian beliau berkata fi arba'in wa ishrina minal ibil, pada 24, setiap 24 ekor onta, ya, dari arba'in wa ishrina minal ibil, famadunaha, dan yang kurang daripada 24 ekor onta, ya, minal ghanami min kulli khamsin, kok onta sih rek, napa kambing, ini sekarang bicara kambing, ya. Jadi fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghamami min kulli khamsin syatun, setiap 24 ekor onta ke bawah, maka setiap 24 ekor onta ke bawah ada kewajiban mengeluarkan kambing. Ada kewajiban mengeluarkan kambing. Jadi fi arba'in wa ishrina minal ibil, pada 24 ekor onta, fi famadunaha, dan yang kurang dari itu, jadi 24 ke bawah, ya, minal ghanami, ada kewajiban mengeluarkan kambing, min kulli khamsin syatun, pada setiap 5 ekornya seekor kambing.
Setiap 5 ekornya seekor kambing. Berarti kalau 24 ke bawah, maka setiap 5 ekornya satu kambing. Berarti mengeluarkan berapa kambing kalau 24? 4. Ya, maka dia keluarkan 4 ekor kambing. Berarti ini menunjukkan bahwasanya nisabnya onta 5 ekor. Nisabnya onta 5 ekor. Karena Abu Bakar mengatakan setiap 5 ekornya seekor kambing. Jadi tatkala memiliki 5 ekor onta, maka berkewajiban untuk mengeluarkan seekor kambing. Zakatnya seekor kambing, bukan seekor onta. Kelarangan kan gitu ya, tapi seekor kambing. Lek ontone 30 juta, lek wedhuse 2 juta wis oleh, gitu loh maksudnya. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Kemudian kata beliau, fa idza balagat 25 ila 35, jika onta itu mencapai bilangan 25 hingga 35 ekor, 25 sampai 35 ekor onta, ya, fafiha bintu mukhaldin untha, maka kewajibannya adalah mengeluarkan bintu mukhald, onta betina, anak, ya, anak onta betina yang umurnya menginjak tahun kedua. Bintul mukhad itu yallati ata 'alaiha haulun wa dakhalat fi tsani, yakni onta yang berusia 1 tahun nginjak tahun kedua, disebut bintu mukhad. Ya, onta yang berumur 1 tahun sempurna lalu mulai nginjek 2 tahun. Jadi di atas 1 tahun menginjak 2 tahun, namanya bintu mukhad. Ya, jadi dikeluarkan bintu mukhad. Jadi fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu mukhadin unta, maka dia keluarkan bintu mukhad, anak onta betina yang usianya berapa tadi? 1 tahun nginjak 2 tahun. Nah, boleh wong Jawa ngarani apa niku? 2 tahun mlaku. Nah, ya usianya 2 tahun mlaku. Nah, itu mungkin lebih familiar. Ya. Jadi usianya 2 tahun berjalan, 2 tahun mlaku. Ya. Disebut bintu mukhad. Fa idza balagat 36, jika ontanya itu berjumlah 36 hingga 45 ila 45 fa fiha bintu labun unta, maka ada kewajiban mengeluarkan bintu labun. Kewajiban mengeluarkan bintu labun. Bintu labun itu apa? Yallati dakhalat fi sanati tsalitsah fasarat ummuha labunan biwad'il hamli. Ya. Jadi bintu labun ini jamaah rahmani rahimakumullahu taala, jadi onta yang usianya napa? Masuk pada tahun ketiga. Ya, umurnya telah menginjak tahun yang ketiga. Ya, menginjak tahun yang ketiga. Kalau yang tadi itu menginjak tahun yang kedua kan sik nginte lain boke kan gitu ya. Soalnya sik kabotan abot ambek susune nginte lain. Ya jamaah rahimakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya, jadi kalau tadi itu 1 sampai 24, ini gampangnya dibuat tabel nggih. 1 sampai 24 kewajiban berapa? Setiap 5 ekornya seekor kambing. 25 sampai 35 bintu mukhad.
36 sampai 45 tadi nggih. Ya, maka zakatnya bintu labun. Kita ulangi lagi. 1 sampai 24 setiap 5 ekornya seekor kambing. 25 sampai 35 bintu mukhot. 36 sampai 45 bintu labun. Bintu mukhot tadi apa? Oh, onta 2 tahun berjalan. Ya, kalau yang labun 3 tahun, menginjak 3 tahun, 3 tahun melaku. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Kita ini masih baca hadisnya. Fa idza balagat 46 ila 60, jika mencapai usia jumlah ontanya 46 sampai dengan 60, fa fiha hiqqatun turuqatul jamali, maka ada kewajiban membayar hiqqah, ya, bayar hiqqah. Yang dimaksud dengannya adalah balagat an yatrukuhal fahal, ya. Jadi anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat wis di kindili pejantan. Jadi mulai berai gitu loh maksudnya, ya, mulai diberani gitu ya sama pejantan. Jadi hiqqah, usia masuk berapa? Tahun ke-4 dan sudah bisa dikawini sama onta pejantan. Itu kalau 46 sampai 60. Diulangi lagi. 1 sampai 24 setiap 5-nya seekor onta, kambing. 25 sampai 35 bintu mukhot, onta betina jalan 2 tahun. Kemudian 36 sampai 45 bintu labun, masuk tahun ketiga. Kemudian 46 sampai 60 hiqqah, yakni masuk tahun ke-4, ya, onta betina masuk tahun yang ke-4. Kemudian berikutnya fa idza balagat wahidatan wa sittina ila 75, kalau mencapai ontanya itu 61 sampai 75, maka fa fiha jaza'ah, maka ada kewajiban mengeluarkan jaza'ah. Hiyallati atat alaiha arba'u sinin wa dakhalat fil khamisah, yaitu masuk 5 tahun. Jaza'ah usianya masuk 5 tahun. Kapan itu? Saat ontanya berjumlah 61 sampai dengan 75. Kalau dibuat tabel gampang ngiling-ngilingnya. Ya, kalau biyen tahu ujian di Libya ngono, kene tabel dhisik marono baru ditulis, gampang gitu ya. Kok dikira ngrepek. Jadi sebelum ngitung kewajiban zakat itu di lembar jawaban tak kene tabel dhisik kabeh. Setelah mari kan karek ndelok nek ngiling-ngiling maneh, karek lihat ya. Dihafalno dhisik napa nih tabele, ditulis dhisik tabele baru jawab jawaban. Nah, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Jadi jika mencapai berapa tadi? 61 sampai 75 ekor onta, maka wajib mengeluarkan jaza'ah, yaitu onta yang masuk tahun ke-5. Yang berikutnya, kita masih baca hadisnya ya. Fa idza balagat yakni 76 ila 90, jika sudah mencapai 76 hingga 90 ekor onta, fafiha binta labun, maka ada kewajiban mengeluarkan zakat 2 ekor bintu labun. 2 ekor bintu labun. Kita ulangi ya. Sampai ilang-ilang nih.
Satu, masih awak dhewe kira-kira bayar zakat onta enggak kira-kira? Enggak. Tapi ini ilmu ya, kita juga perlu dan kita berpahala tatkala kita menghafalkannya. Ojo kadang ngomong walas gak usah dihafal nois ngene ya, gak urungan ya gak ngarang bayar zakat onta. Taib 1 sampai 24 setiap 5 ekornya seekor kambing. 25 sampai dengan 35 bintu mukhot. Ya. 36 sampai 45 bintu labun. 46 sampai 60 khiqah. 61 sampai dengan 75 jaza'ah. 76 sampai dengan 90 binta labun. 2 ekor bintu labun. Hafal? Insyaallah masih gak hafal ngerpeo. Tak apa-apa wis ngono ya kok. Walhasil ini kan sebagai bentuk wawasan bahwasanya agama kita ini sempurna sama sekali rahmani rahmakumullah, sampai angka-angka seperti itu diturunkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dijelaskan angkanya. Jadi ini bukan agama main-main gitu ya, itu agama pengawuran gitu ya. Agama pengawuran. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Saya jadi ingat tadi malam itu ya cerita mimpi ya, saya bermimpi. Mimpi ya. Oleh kan cerita mimpi langsung ya. Tadi malam saya itu bermimpi. Bermimpi apa? Sholat di musola. Ini musola kalau tidak salah itu masjid saya dulu waktu masa kecil. Dan saat itu yang imami Pak D saya. Karena memang beliau dari dulu ya imam, khatib ya. Kemudian termasuk di antara guru saya yang ngajari saya Quran dan yang lainnya. Pak D saya sendiri. Nah, saat itu saya ingat beliau itu mengumumkan apa jenenge dalam mimpi ya, cerita mimpi ya, mengumumkan kepada jamaah kita sakniki semerap kabeh barang-barang padha larang. Ya, kabeh barang-barang padha larang. Sembarang larang, ini larang. Ya napa carane supaya lancar? Khatamaken surat Al-Baqarah wacon ping 70.000. Waduh. Ngipi lho nggih, ngipi ya. Ya, ini ngipi lho ya. Ini sekedar namanya agama itu enggak bisa dibangun dari mimpi itu maksudnya ya. Sampai angka-angka detail seperti ini ada dalilnya. Nah, kalau ada mimpi memang itu kan pengawuran namanya. Ya. Ya itu sekedar mimpi, ya, itu mimpi sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ya aku yang batin, bayuh kono 70.000. Ya 70.000 kan. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Taib. Ya sekedar mimpi ya. Sekedar mimpi menceritakan ini rahmakumullah taala ya. Jadi agama kita ini sempurna. Sampai angka-angka tadi itu 1 sampai 24, 25 sampai 35, 36 sampai 45 ya, 46 sampai 60. Ya 60 tadi Bang ya. Mana sampai 60, kemudian 61 sampai dengan 75, 76 sampai 90. Itu semua ada gitu loh ya. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai angka sedetail itu, angka sing seperti itu dijelaskan begitu ya. Maka di dalam agama kita ndak boleh napa sak karepe dhewe, ndak bisa. Angka-angka kayak gini aja diatur sama Islam. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, ini menunjukkan akan sempurnanya Islam seperti sampai sedetil ini dijelaskan dan ada dalilnya gitu ya. Dan dalilnya mausul nyambung sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'ah
Jika ontanya mencapai 91 sampai 120 ekor, 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya fafiha hiqqatani turuqata al-jamali, maka ada kewajiban 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah, ya, 2 ekor hiqqah. Niki wis mulai ingatane mulai anu niki, mulai bercabar. Ya, mulai napa? Mulai bercabar. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Mulai bercabar. Jadi ada kewajiban apa tadi? Hiqqatan, ya, ada kewajiban hiqqah. Kemudian berikutnya, faida zadat ala isyrina wa mi'ah, jika jumlah ekornya lebih daripada 120 ekor, maka fafi kulli arba'ina bintu labun, pada setiap 40-nya ada kewajiban bintu labun. Setiap berapa? 40-nya. Lebih dari 120 berarti kalau 121 maka setiap 40-nya bintu labun. Berarti 3 ekor bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqah, pada setiap 50 hiqqah. Pada setiap 50 hiqqah. Setiap 40-nya bintu labun, setiap 50-nya hiqqah. Ya tinggal dikali napa jenenge kelipatan saja. Ya, kelipatan saja. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kelipatan. Setiap 40-nya itu bintu labun, setiap 50-nya hiqqah. Setiap 50-nya hiqqah. Jadi tinggal kelipatannya begitu ya. Kadang seseorang bisa bayar bintu labun, seekor bintu labun dan seekor hiqqah. Bisa jadi. Ya, contoh pinten? 170. Contoh 170, 3 bintu labun, 1 hiqqah. 170, gitu ya. 170. Maka itu 3 bintu labun, 1 hiqqah. Ya, kenapa? Setiap 40-nya 3 ekor, setiap 50-nya 1. Ya, setiap, berarti kan 120 berarti 3 kan ya. Pokoknya kudu jangkem, enggak oleh sisa karen gitu ya. Dijangkepi dengan kelipatan 40 dan 50. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Dilihat kelipatannya. Bagi pinten niku? Misale dibagi 50, ya kayak hitungan tadi itu yang paling tepatnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil, dan siapa yang tidak memiliki onta kecuali 4 ekor onta saja, falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada zakat. Karena tadi apa? Paling minimal 5, duwe 4 ndak, ila an yasha'araba, kecuali jika pemiliknya mau sedekah. Fa idza balagat khamsan ibil fa fiha syatun, jika mencapai 5 ekor maka ada kewajiban membayar zakat seekor kambing, ya, seekor kambing. Maka di sini seseorang punya onta 4, zakatnya 0, zakatnya 0. Punya 5, punya 9, 1, zakatnya seekor kambing. Punya 14, 2 ekor kambing. Karena nisabnya berapa? 5. Berarti kan dia ada 14, berarti dia punya kewajiban bayar 2 ekor
kambing. Punya 19. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi 24 ke bawah maka ada kewajiban setiap 5-nya seekor kambing. Setiap 5-nya seekor kambing. Ya, jadi kelipatan 5. 25 sampai dengan 35 bintu mukhat tadi itu. Bintu mukhat tadi naik tahun kedua, nginjek tahun kedua. 36 sampai 45 bintu labun, nginjek tahun ke-3. 46 sampai 60 hiqqah. Ya, nginjek tahun ke-4. 61 sampai dengan 75 jadaah. Ya, nginjek tahun yang ke-5. 76 sampai 90 2 ekor bintu labun. 91 sampai dengan 120 2 ekor hiqqah. 121 hingga ke atas nggih 121 hingga ke atas pinten bau setiap 40-nya bintu labun ya, kemudian setiap 50-nya hiqqah, setiap 40-nya bintu labun dan setiap 50-nya hiqqah. Jadi kalau 121 sampai dengan 129 3 ekor bintu labun ya. 130 sampai dengan 139 130 sampai dengan 139 130 karek bagi toh 1 ekor hiqqah 2 bintu labun 40 tambah 40 ditambah 50 ya 40 tambah 40 ditambah 50 berarti 2 ekor bintu labun 1 ekor hiqqah gitu ya. 140 sampai dengan 149 50 sampai 50 tambah 40 nanti ya 2 hiqqah 1 bintu labun ya. Kemudian misalkan 150 sampai 159 3 hiqqah ya, 3 hiqqah ya, dibayarkan 3 hiqqah dibagi 50 gitu ya, gampangannya kan begitu ya. Nah, Aisyah ada lagi kan dibuat kelipatan ya. Lalu misalkan 160 sampai 169 160 sampai 69 gampangannya sing gampang 4 bintu labun 4 bintu labun ini kan kita dibagi 40 ya pas 4 bintu labun ya dibagi 60 berarti 4 bintu labun kan pas ya 160 sampai 169 susuk songo sih ya sisa 9 kan tidak bisa dibagi onok sekete ya iso ya kelipatan terkecilnya ya 170 sampai dengan 179 50 40 iya bisa 40 50 nah ya bisa ya 40 50 170 betul berarti berapa 3 bintu labun 1 hiqqah 3 bintu labun 1 hiqqah. Misalkan 180 sampai dengan 189 ini dua-dua ini 40 50
Ya. Berarti 2 bintu labun 2 hiqah. 2 bintu labun 2 hiqah. 190 sampai dengan 199 50 50 40 ya. 3 hiqah 1 bintu labun ya. 200 sampai 209 dan seterusnya wis hitung dhewe pokoknya setiap 40 seekor bintu labun, setiap 50 seekor hiqah ya. Sama sekali rahmakumullah ya. Bintu mukhat tadi itu naik tahun kedua, bintu labun naik tahun ketiga, hiqah naik tahun keempat, jaza'ah naik tahun kelima ya. Tapi kalau sudah naik lebih dari 121 tadi itu sudah hitungannya bintu labun sama hiqah. Setiap 40-nya bintu labun, setiap 50-nya hiqah. Wah, ini rodok mikirnya. Mikir apa? Iya, kudu dibuat tabel cek gampang nih ya. Tabel cek gampang. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya dan onta tadi itu sama saja ya, apakah dia punya dua punuk atau 1 punuk sama saja gitu ya. 2 punuk atau 1 punuk sama saja. Ya, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Biasanya lek onta timur tengah punuke pinten? Kan ono onta timur tengah, ono onta iya Asia apa Asia ya. Ada yang 2 iku sing rotok di daratan rotok mendekati Cina gitu ya. Punuke loro ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya man lazamatu sinnun wa laysa tinda, yaitu barang siapa yang wajib mengeluarkan zakat ya berupa hewan dengan umur tertentu tapi dia tidak punya. Misal kewajiban dia mengeluarkan bintu labun, tidak punya bintu labun. Dia punya kewajiban mengeluarkan jaza'ah, tidak punya jaza'ah. Dia punya kewajiban hiqah tapi tidak punya hiqah misalkan. Dia punya kewajiban mengeluarkan onta ya yang usianya sekian. Ternyata dia tidak punya. Maka ini pun diatur. Kalau tidak ada gimana? Bintu labun tidak ada, hiqah tidak ada. Mukhat, bintu mukhat tidak ada. Ya, jaza'ah tidak ada. Gitu ya. Lalu apa yang dikerjakan? Ini pun demikian diatur. Ya, an Anasin dari Anas radhiyallahu taala anhu anna Abu Bakrin, sama bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu katabalahu fardhatas shadaqah. Beliau tulis untuk Anas kewajiban bayar zakat allati amarallahu wa rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya memerintahnya. Man balagat indahu minal ibli sadaqatul jaza'ah, siapa yang sampai di sisinya nisab onta yang mengharuskan dia mengeluarkan zakat jaza'ah, dia harus keluarkan jaza'ah. Jaza'ah tadi masuk tahun kelima. Walaysa tindahu jaza'atun, tapi dia tidak punya jaza'ah. Wa indahu hiqqatun, dan dia punya hiqqah. Jaza'ah tidak ada tapi punya hiqqah, maka fa inna tuqbalu minhul hiqqah, maka diterima darinya hiqqah tersebut. Tidak ada onta usia masuk tahun kelima, adanya hiqqah, onta masuk tahun ke-4 hiqqah, maka diterima hiqqahnya. Tapi wa yaj'alu ma'aha syataini, ditambahi 2 ekor kambing. Ditambahi 2 ekor kambing, kompensasi gitu loh, yang nanti harganya sama, bukan kezaliman.
Kalau dinilai dari sisi harganya sama nanti. Ya, hiqah sama 2 ekor kambing. Dikeluarkan 2 ekor kambing. Ini pun jika dia mudah. In istaisarata, jika dua ekor kambing tadi itu mudah, gampang didapat. Atau kalau bukan 2 ekor kambing, ditambahi isyrina dirhaman, 20 dirham. 20 dirham, ditambah 20 dirham, isyrina dirhaman. Jadi hiqah ditambah 2 ekor kambing atau hiqah ditambah 20 dirham. Waman balagat indahu sadaqatul hiqah, siapa yang dia mencapai batasan nisab yang wajib dia keluarkan seekor hiqah, walaysat indahul hiqah, dia jadaah luwih gede maneh. Hiqah enggak ono jadaah, fa inna tuqbal minhul jadaah, dan diterima darinya seekor jadaah. Ya, wa yu'tihil musaddiqu isyrina dirhaman aw syataini, disusui. Disusui. Ya, jadi memiliki unta yang berumur masuk 2 tahun, hiqah tadi ya boleh mengeluarkannya. Ya. Benar tak nih, wow? Ya, wa yu'tihil musaddiqu isyrina dirhaman aw syataini, ya. $20 dirham atau 2 ekor kambing. Waman balagat indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahu illa bintu labun, dan jika dia tidak memiliki hiqqah walaysat indahu illa bintu labun, dan dia tidak memiliki kecuali bintu labun, fa inna tuqbal minhu bintu labun. Ya, dan dia maka diterima darinya bintu labun. Dia punya kewajiban mengeluarkan hiqqah. Hiqqah tadi usianya berapa? 3, naik 4. Tidak ada, yang ada bintu labun, maka diterima darinya bintu labun yang naik tahun ketiga, diterima darinya bintu labun. Lalu apa? Wa yu'ti syataini aw isyrina dirhaman, dia memberi 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wa man balagat sadaqatu binta labun, kalau kemudian dia wajib mengeluarkan bintu labun, wa indahu hiqqah, dan dia ternyata punya hiqqah, bintu labun tidak punya, fa innaha tuqbal minhul hiqqah, dan diterima darinya hiqqah, wa yu'tihil musaddiqu isyrina dirhaman aw syatan, disusui 20 dirham atau 2 ekor kambing. Wa man balagat sadaqatu binta labun wa laysat indahu wa indahu bintu mukhad, dia punya kewajiban bintu labun dan tidak punya dia bintu labun, sementara dia punya bintu mukhad, fa inna tuqbal minhu bintu mukhad wa yu'ti ma'aha isyrina dirhaman aw syatain, sama dia mengkompensasi kekurangannya dengan membayar berapa tadi? 20 dirham dan 2 ekor kambing. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi dia boleh mengeluarkan napa jenenge onta. Kalau dia tidak punya, dia boleh mengeluarkan onta yang usianya lebih rendah, ya, ditambah dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham, ya. Yang dimaksud di sini adalah harganya 2 ekor kambing tadi itu, gitu ya. Jadi 2 ekor kambing atau harganya 2 ekor kambing. Ya, masalah rahmani rahimakumullahu taala, ya. Atau dia keluarkan ya onta yang usianya lebih tua di atasnya dengan nerimo pengembalian 2 ekor kambing atau harganya 2 ekor kambing. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jelas ya insyaallah, ya. Baik. Jam berapa nih?
Faham zakat onta kira-kira? Wawasannya ya, wawasannya. Nek pengamalannya kayak aneh. Nah, jangankan onta, sapi ya lo angel pengamalane. Betul? Wong sapi yo duwe sapi piro 10 ndek omahe yo wonge sing ngarit. Ya, dudu angon sapi ya. Sama sekali rahmani rahimahullah. Jadi syaratnya tadi apa? Digembalakan. Jadi kalau misalkan dia punya ternak, tadi sudah kita sampaikan, ternak di kandang ribuan ekor sapi, ribuan ekor kambing misalkan, maka tidak ada zakat. Kecuali kalau itu dipersiapkan untuk niaga, maka zakatnya zakat niaga. Dilihat nilainya, qimahnya, harganya, bukan dilihat jumlahnya. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Atau misalkan begini, dia keluarkan usia yang lebih tua dan jaluk apa-apa ya gak apa-apa. Wis kawan iki wis. Iki susuke gak usah. Gitu ya. Ya gak apa-apa juga, enggak apa-apa. Itu namanya ihsan namanya. Itu berbuat baik. Boleh, itu lebih bagus, lebih utama. Jadi dia keluarkan yang wajib, berikut yang tidak wajib, sunnah. Jelas nggih insyaallah? Ada pertanyaan? Mau takon apa nggih? Nggih. Apa? Harus unta betina ya. Nggih tadi itu semua bintu kan anak wedok. Nggih, itu kan unta betina. Mungkin iya ada hikmahnya kenapa yang dikeluarkan unta betina, karena kan diterima sama negara. Nanti sama negara kan ada nanti itu unta gembalaan khusus unta zakat, itu juga diternak, digembalakan, yang nanti fungsinya dikembalikan kepada kaum muslimin. Nah kalau yang diberikan semua adalah apa jenenge jantan tok, ya jantan mandek ya. Kata dia akeh kan gitu ya. Ya diterima, misalnya negara menerima zakat tadi itu lalu dikembangkan. Atau misalkan zakat itu diberikan oleh negara sudah berupa unta betina diberikan kepada orang miskin. Orang miskin punya unta betina, iso mana? Iso nyile pejantan. Kon duwe unta jantan duwe nyile. Kan gitu ya, gampang nyile. Ya gitu ya. Kalau orang itu dikasih unta pejantan ini kan selesai disilido Kak. Ya, gak dadi. Amane sing dadi. Kan gitu ya. Boleh disilido. Ini hikmahnya di situ. Kenapa kalau betina itu bisa berkembang. Ya masalah pejantannya kan bisa pinjem. Bisa pinjem atau bisa nyewa kan gitu ya. Kepada sesama peternak yang punya itu kan biasa seperti itu terjadinya. Aja mana ngono PT ya iso nyele pejantane tangga ya. Ya kan itu ya. Iya, kadang saya dulu kan juga melihara ayam waktu kecil gitu ya. Jadi tetangga itu punya apa jenenge jago kok wede, jago Bangkok gitu, besar bagus gitu. Tak gawa PT-ku, PT Jawa. Nang depan rumahnya tak dekno ngene. Didonong ini langsung seret ini. Karek udah tak ngene parani di lemari marana wis endok wis. Nah, setelah itu lahir Masya Allah besar gitu ya. Sesuai dengan apa? Dan kan begitu biasa hal itu kan seperti itu. Jadi kalau kita punya yang betina wis gampang. Lek punya sing jantan ini wis mandek wis bele ae. Seperti itu nggih, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Nggih, yang lain? Nggih. Kenapa? Ada mic nggak biar ndak biar ndak apa jenenge konsentrasi mendengar. Nah, kalau mic kan
Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimaknya, kan ajaran Islam ini lengkap sampai detail seperti itu diatur. Yeah. Jika pada aktualnya tidak dilaksanakan, Pak Ustadz, apakah pasti ada konsekuensi, Pak Ustadz ya? Konsekuensinya, apakah ajaran Islamnya yang akan diambil oleh Allah atau seperti apa konsekuensinya, Pak Ustadz ya? Seandainya seseorang itu misalkan kita bayangannya dia punya ternak yang sudah sesuai dengan syaratnya tadi misalkan. Ya ini secara global Pak Ustadz ya. Itu kan aturan itu kan secara global pasti mengikatnya. Tapi aktualnya kita tidak melakukan itu Pak Ustadz ya. Ya, aktualnya tidak melakukan karena syaratnya tidak ada, tidak terpenuhi, nggak ada masalah, tidak ada kewajiban. Kita belajar tadi itu, belajar zakat onta siji loh Kak Duwe. Ya berarti ajaran itu tidak aplikasi dong. Lo aplikasi pada tempat yang lain yang mereka punya. Lek wong Jawa ya gak ngarah zakat onta. Lek wong kana Badui Arab Badui sana, mereka zakat onta. Onta mereka sampai ratusan digembalakan di padang pasir sana. Di Badui sana. Ya mereka punya dan mereka bayar zakat onta. Kan gitu ya. Zakat kambing pun demikian, Masya Allah. Di Lombok sana, zakat kambing. Mereka mengembalakan kambing di gunung-gunung. Betul? Iya, di Timur Tengah pun demikian. Di negara-negara yang lain, di Australia, di mana gitu ya, mereka mengembalakan kambingnya. Kan ada orang Indonesia yang mereka punya ternak di sana. Ada. Saya pernah lihat di mana gitu ya. So, wong kira gini. Dewe ternak kambing dek kono kan ratusan, mungkin ribuan. Ya kayak piur ke sana kemari gitu ya. Nah seperti itu, tetap aplikatif ini. Cuman bagi kita di sini, ya gak aplikatif. Ini apa jenenge wawasan untuk kita. Wawasan untuk kita. Zakat sapi pun demikian, sama. Ya di negeri lain, di tempat lain, Masya Allah sapi mereka tidak seperti sapi kita kan gitu ya. Mereka gembalakan dan seterusnya. Tetap aplikatif. Nah, kalau seandainya seseorang itu sudah dia memiliki ternak. Ya, lalu ada kewajiban dia bayar zakat, ternyata nggak dikeluarkan, dia diancam, ancaman azab kubur, ancaman azab neraka, karena dia telah meninggalkan kewajibannya, gitu ya. Dalam sebuah hadis yang panjang Nabi menceritakan tentang azab yang akan diberikan kepada orang yang tidak bayar zakat. Ya, ontanya dibaris, dia ditelungkupkan, diinjek-injek sama ontanya, diinjek, dicokot, disaduk, kan gitu ya. Dari onta yang paling pertama balik mana sampai onta terakhir, balik mana onta pertama sampai hari kiamat. Ya, yang mereka punya kewajiban bayar sapi, zakat sapi dia nggak bayar, maka dia pun demikian sama, ditelungkupkan di satu tempat, lalu kemudian sapinya itu berbaris, nginjek dia, nanduk dia, nyepak dia, terus seperti itu muter, tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Ada konsekuensinya bagi mereka yang sudah mencapai nisab, berlalu haul, lalu syaratnya terpenuhi bayar zakat. Tidak mau bayar zakat, nah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sih? Nah, bagi kita sing hanya iso moco gak iso nglakoni gitu ya. Karena memang ndak ada, ya ndak ada dosanya. Ya, kita tidak bisa mengaplikasikannya, ya nggak ada dosanya sama sekali karena syaratnya tidak terpenuhi, gitu ya. Nisab gak duwe ojo meneh wedhus pinten 50 40 gitu ya. Siji gak duwe, ono duwe 5 tapi awak dhewe sing ngarit ya. Gak ada zakat. Gak ada zakat. Nah, terima kasih Pak Ustadz ya. Iya, barakallahu fiik. Pengen aku malah pengen duit. Tapi bisa kan ya nitip nandi ngono nek Prodadi gitu ya. Bisa nitip bagi hasil. Apa istilah ngono iku? Hah? Napa? Gadu.
Iya. Lek di anak loro, pariding. Lek di anak siji. Hah? Nek sapa? Oh, yang punya dulu. Lek di anak kembar. Tapi biasanya sekali lahir berapa? 1. Ya. Oke. Nah, tab yang lain ada? Assalamualaikum. Berarti kalau misalnya meskipun peternakan besar kayak Greenfield gitu kan nggak digembalakan, Ustaz, dipakani apa gitu, itu juga nggak ada zakatnya, Ustaz? Ya, nggak ada zakat ternaknya, zakat niaganya ada, karena dijual belikan, jadi dinilai harganya, bukan dinilai jumlahnya, harganya. Ya, kalau dinilai harganya itu justru jauh lebih besar, karena nilai, ya bukan jumlah. Ya, kalau digembalakan maka ternaknya ternak nisabnya nisab jumlah. Kalau dijual belikan nisabnya nisab harga, qimahnya, harganya. Nah, jadi kalau dinilai kalau digembalakan maka 5 sudah sampai nisab, dan itu pun cuman seekor kambing tadi ya. Kalau dijual belikan maka 3 saja sudah sampai nisab. Ya, 30 juta, 90 juta sampai nisab. Ya, dikeluarkannya 2,5% dari harganya. Nah, Ternak yang lain, misalnya ayam kan nggak ada, tapi dia punya peternakan besar. Iya. Iya, itu zakatnya bukan zakat ternak ayam, zakat dodolan PT, zakat jualan ayam. Kalau ternaknya, ternak tok wis gak didol, ya kan zakate masih jutaan ayam. Zamane ribuan, jutaan ayam. Apa ambune? Nggak ada zakatnya, kan sekedar napa ternak gitu ya tok. Wah, kayak sewenang mbek PT misalkan orang sewenang sekali zakat ya. Ya nggak ada zakatnya. Ya apa sih Maria ini? Cukup Pak? Cukup Matan? Iki pembahasan berikutnya si onta, turung sapi, turung kambing, ya. Ya apa? Kenapa? Gaji bulanan, kenapa? Oh, dulu sudah kita bahas. Tepak jenengan kanyang paling ya. Tepak kanya. Zakat bulanan tidak ada zakat. Gaji bulanan tidak ada zakat. Ya, tidak ada zakat gaji bulanan. Kenapa? Tidak terpenuhi apa nih? Haul. Tidak terpenuhi haulnya. Tidak terpenuhi haulnya. Nisabnya juga nisab estimasi. Ya, tidak ada estimasi. Ya, estimasi bayaranku saulan 10 juta. Lek 12 bulan berarti 120 juta. Dihitung mencapai nisab. Nisabnya estimasi, gak loro. Ya, gak ketubruk apa tau apa kan ya. Itu estimasi. Nah, bisa zakat karena sebab estimasi. Jadi apa yang terkumpul sudah mencapai nisab dan itu berlalu 1 tahun, uang itu ada di tangan, tidak berkurang, justru malah bertambah, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi kalau misalkan seseorang aku tiap bulan tak sisino rek, tak kayak bayar zakat, ya gak sah zakatnya. Tapi kalau digunakan untuk sedekah, ya nggak apa-apa, terserah, nggak apa-apa.
Ya kalau sedekah bukan 2,5%, sakarepe separuh ya gak apa-apa. Pokok gak tukaran ambek sing duwe pawon. Nggih. Ulangi. Pada bulan Januari hartanya sudah sampai nisab. Iya. Terus di Agustus zakatnya berkurang. Nisabnya berkurang. Berarti Terus, ngitung dari awal. Nah, start lagi dari Agustus lagi. Oh, enggak, nanti Januari lagi sudah nyampe lagi. Enggak, ngitungnya dari Agustus sudah. Kapan turun ya tidak wajib. Setiap kali turun tidak wajib. Setiap kali masuk nisab ngitung lagi. Kok turun mana? Nggak wajib lagi. Nggak bayar. Pokok gak disengaja. Ya disengaja ya. Iki mes tahun iki. Wae mau aku bayar apa carane gak bayar yo. Kayak tuku sepeda motor. Nah, berkurang kan gak bayar. Nelero. Oh, pangeran kok diakali. Tahu. Dan dulu sudah kita jelaskan boleh zakat dibayar di awal sehingga dia tidak ngitung fluktuasi naik turunnya harta. Tidak ngitung sudah. Pokoknya sebegitu nisab langsung bayar. Ngitung mana tahun ngarep. Itu selesai urusan. Enak. Ya dia boleh juga. Itu perbuatan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya, boleh. Nah. Sudah cukup? Nggih. Pakai mic ya, pakai mic. Kalah sama suara di belakang. Maaf saya belum mengikuti yang sebelumnya Pak. Tadi apa-apalah saya tanya ya. Kalau misalkan punya harta rumah atau tanah, itu kan harta saja. Tapi tidak dikomersilkan, apakah kena zakat? Iya. Punya rumah harganya 3 miliar. Nggak ada zakatnya. Punya mobil harganya 4 miliar. Nanok zakatnya. Oh, no, mobil 4 miliar. Ya mungkin Rene nang Malang konon bensin 1 juta. Wis ngwak bayu iku harga itu. Boros ya. Ya, seperti itu tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada apa? Zakatnya. Kenapa? Dipakai. Kecuali dia dodolan omah, dodolan tanah, dodolan motor. Nah, maka ada zakatnya. Zakat apa? Niaga. Jadi dia punya misalkan 6 rumah, punya punya 6 rumah untuk dirinya sendiri, untuk dan persiapan anak-anaknya. Anaknya 5 kasih masing-masing 1. Ya udah zakat. Tidak ada zakat. Punya tanah ribuan hektar, ya udah zakat. Paham ya? Ya kalau dinilai harganya ya sudah melampaui melampaui, tidak ada zakat. Ya, marono oleh warisan ya, tanah 1000 hektar misalkan begitu. Misal, ya tidak ada zakatnya. Ya, seperti ada jamaah itu, dia punya tanah warisan daripada senopati siapa dulu zaman Mataram. Dan dia punya bukti suratnya ya, dari Kesultanan Sopo dia punya dari leluhurnya. Ya dia menguasai tanah itu. Perdikan mulai zaman biyen ya. Seperti itu. Kuat ya suratnya. Dokumen zaman kerajaan. Ya anak zakati. Ya. Paham insyaallah ya? Yang lain? Cukup ya?
Taib demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.